warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak, pada saat ini Ibu akan menerangkan yaitu mengenai jurnal penyesuaian untuk akuntansi perusahaan jasa ya. Akun-akun yang sering terjadi dalam perusahaan jasa dalam penyesuaian atau yang disebutkan jurnal penyesuaian antara lain yang pertama adalah perlengkapan. Kemudian yang kedua adalah penyusutan aktiva tetap. Jadi segala aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan dagang maka harus disusutkan setiap akhir tahun. Kemudian yang ketiga adalah mungkin ada asuransi yang dibayar di muka atau apa-apa yang harus dibayar di muka, apa-apa yang dibayar di belakang. Nah, terus yang keempat adalah misalnya ada pendapatan yang masih harus diterima, ada beban gaji yang masih harus dibayar ya. Ini yang perlu dibuatkan jurnal penyesuaian. Sekarang Ibu awali yang pertama yaitu adalah akun perlengkapan. Dasar dalam menyusun jurnal penyesuaian itu adalah yang pertama dari neraca saldo. Kemarin Anda sudah menyusun neraca saldo yaitu yang diawali dari transaksi, kemudian dicatat dalam jurnal umum, kemudian diposting ke dalam buku besar, kemudian disusun neraca saldo ya. Dari neraca saldo itulah yang dipakai sebagai dasar dalam menyusun jurnal penyesuaian. Mengapa perlu dibuatkan jurnal penyesuaian? Karena tidak semua angka yang ada di neraca saldo itu pada akhir tahun benar atau sama ya. Contohnya seperti ini, perlengkapan pada akhir tahun di neraca saldo ada 1 juta ya. Setelah kita lihat di data penyesuaian per 31 Desember persediaan perlengkapan 400 ya. Jadi setelah dicek persediaan perlengkapan pada akhir tahun tinggal 400. Maka kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang nyata atau real, yaitu maka harus kita buatkanlah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu harus dibuat pada akhir tahun. Jadi angka-angka yang tidak sesuai dengan keadaan nyatanya maka harus dibuatkanlah jurnal penyesuaian. Kalau ada kasus yang nomor 1, maka bagaimana jurnal penyesuaiannya? Jurnal penyesuaiannya adalah kita buatkan kolomnya ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Pada tanggal 31 Desember, jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Jadi kata-kata pada tidak usah ditulis ya. Maka perlengkapan ditulis agak masuk ke dalam, berarti itu sudah menunjukkan ditulis di sebelah kredit ya. 600, dari mana 600? Itu adalah asalnya dari 1 juta dikurangi 400.000 ya. 1 juta yang ada di neraca saldo, 400.000 yang ada di data penyesuaian. Jadi adalah yang terpakai adalah sebesar 600, maka dibuatkanlah jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 600.000 ya. Untuk kolom referensi kalian harus hafal di luar kepala ya. Nah ini yang pertama. Kalau mungkin di dalam data penyesuaian ditulis seperti ini misalnya perlengkapan yang terpakai 400 misalnya, maka jurnal penyesuaiannya berbunyi beban perlengkapan pada perlengkapan 400.000, tidak lagi 600 karena yang terpakai sudah ditunjukkan di dalam data penyesuaian itu adalah 400.000 sehingga langsung jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan 400.000. Ingat ya. Jadi yang ditulis angkanya di sini adalah yang terpakai. Caranya menghitung yang terpakai adalah angka yang ada di neraca saldo dikurangi persediaan akhir. Itu adalah sama dengan yang terpakai. Ya. Lanjut sekarang yang kedua, yaitu kita membuatnya. Jadi tidak semua akun-akun yang ada di neraca saldo itu perlu dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Anda dalam membuat jurnal penyesuaian harus melihat di data penyesuaian per 31 Desember ya. Yang pertama tadi sudah, yang kedua adalah asuransi. Asuransi dibayar tanggal 1 Oktober sebesar
Di neraca saldo ada akun asuransi dibayar di muka 1.200.000. Asuransi yang dibayar di muka ini 1.200.000 itu adalah dibayar pada tanggal 10 Oktober. Maka pada tanggal 31 Desember kita harus menyesuaikan, ya. Kita harus membuat jurnal penyesuaian. Nah, sekarang di dalam membuat jurnal penyesuaian untuk asuransi yang dibayar di muka, apa-apa yang dibayar di muka ini ada dua metode. Yang pertama adalah metode real, yang kedua metode nominal. Untuk menghitung, jadi kalau Anda membuat jurnal penyesuaian, maka Anda tentukan dulu metode apa ya yang harus kita gunakan. Kalau seperti contoh di ini adalah asuransi dibayar di muka, ini adalah identik dengan piutang, ya. Makanya itu, maka untuk membuat jurnal penyesuaiannya, piutang itu kan termasuk akun real, ya, termasuk akun real. Maka metode yang digunakan dalam membuat jurnal penyesuaian untuk yang nomor 2 itu menggunakan metode real. Kalau metode real, maka bunyinya jurnal penyesuaiannya pasti seperti ini, yaitu diawali dengan kata beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Ini 300. Dari mana asalnya? Yaitu adalah kita hitung 1 Oktober, 1 November atau 1 Oktober sampai dengan 31 Desember itu ada berapa bulan? Itu ya 1/10, 1/11, 1/12, 31 Desember. Jadi ada 1, 2, 3 bulan. 3/12 kali 1.200.000 ketemulah 300. Maka kita buatkan jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 300.000, ya. Yang untuk kolom ref Ibu tidak ulang ya, ini sudah Anda harus hafal luar kepala, ya. Sehingga ini dari mana tengok pelajaran yang kemarin, ya. Oke, ya. Ini kalau ini metode real, ya, metode real. Kalau misalnya metode nominal, bagaimana Bu? Kalau metode nominal, maka akun asuransi dibayar di muka ini saya hapus, saya ganti dengan beban asuransi. Kalau di neraca saldo ada beban asuransi, terus di nomor 2 ini keterangannya asuransi dibayar tanggal 1 Oktober sebesar 1.200.000, maka mesti menggunakan metode nominal. Ingat itu. Akun nominal kan ada 2, beban dan pendapatan. Jadi kalau di neraca saldonya itu ada beban, misalnya beban asuransi, maka penyesuaiannya mesti menggunakan metode nominal, ya. Seandainya menggunakan metode nominal, maka jurnal penyesuaiannya apa? Ini kuncinya, ya. Akunnya dibalik, kemudian sedang nominalnya adalah sisanya. Tadi akunnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Maka kalau jurnal penyesuaiannya menggunakan metode nominal, maka bunyinya jurnal penyesuaiannya adalah asuransi dibayar di muka pada beban asuransi, sisanya berapa? Sisanya berarti 1.200.000 dikurangi 300, berarti 900. Ya, ini agak sulit ini. Perlu saya ulang sekali lagi, ya. Kalau ada apa-apa yang dibayar di muka, ada asuransi, ada iklan dibayar di muka, ada yang dibayar di muka dan sebagainya, ada yang dibayar di muka, mesti itu menggunakan metode real. Maka jurnal penyesuaiannya mesti menggunakan metode real. Jadi kalau Anda misalnya mau membuat jurnal penyesuaian, ya, maka harus melihat dulu akunnya yang ada di neraca saldo. Kalau di neraca saldo ada asuransi dibayar di muka, masih jurnal penyesuaiannya menggunakan metode real, ya. Maka metode real itu apa adanya. Jadi kita hitung mulai dari dibayar 1 Oktober sampai dengan 31 Desember ada 3 bulan, ya. Maka 3/12 kali 1.200.000. Maka jurnal penyesuaiannya mesti seperti ini, diawali dengan kata-kata beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 300, ya. Kalau dengan metode nominal, ya, maka ini neraca saldonya ini akunnya saya rubah, ya. Ini saya coret, saya ganti menjadi beban asuransi, ya. Data penyesuaiannya sama. Maka jurnal penyesuaiannya menggunakan metode nominal.
nominal. Kalau metode nominal, maka jurnalnya yang metode real tadi dibalik, yaitu adalah asuransi dibayar di muka pada beban asuransi sebesar sisanya. Jadi yang tidak terpakai. Jadi 1.200.000 jumlahnya 300, jadi 900 ya. Itu kalau metode nominal. Kemudian yang kedua sudah, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu adalah peralatan disusutkan 10% dari harga perolehan, ya, dari harga perolehan. Untuk metode penyusutan peralatan atau aktiva tetap ini ada banyak, ada 5 metode. Nah, tapi untuk kali ini Ibu berikan kepada kalian hanya metode perolehan saja ya, dari harga perolehan. Itu ada metode declining balance, metode jumlah angka tahun, metode ya banyak. Nanti kita sambung pada saat perusahaan datang ya. Yang ketiga kita bahas sekarang itu adalah peralatan disusutkan 10% dari harga perolehan. Caranya berarti 10% kali 2 juta. Peralatan di sini ada sebesar 2 juta ya. 2 juta maka ada 200.000. Maka dibuatkanlah jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember pasti seperti ini. Apapun namanya aktiva tetap, maka jurnal penyesuaiannya mesti seperti ini. Beban penyusutan apa pada akumulasi penyusutan apa, ya. Nah, nominalnya ini tergantung daripada metodenya, ya. Tapi untuk akun apa yang di debit, akun apa yang di kredit, pasti seperti ini. Jadi ini harus kalian hafalkan, ya. Harus kalian hafalkan. Jadi ada beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan, karena di sini soalnya adalah peralatan. Ya, kalau gedung ya beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung ya sebesar berapa? Karena 10% dari harga perolehannya ketemulah 200.000, maka ditulislah 200.000. Ya. Yang angka yang di debit kalau tidak ada dikasih strip ya biar tidak diisi setan nanti ya. Oke. Dan sekarang yang keempat, ada pendapatan jasa. Kata-katanya adalah pendapatan jasa yang masih diterima, yang masih harus ini, yang masih harus diterima. Yang masih harus diterima sebesar 2 juta ya, maka caranya ini tidak ada metodenya, maka harus kalian hafalkan. Kalau ada pendapatan yang masih harus diterima, maka jurnal penyesuaiannya pasti seperti ini, yaitu adalah piutang pendapatan jasa pada pendapatan jasa sebesar 2 juta. Oke, yang kelima yaitu adalah gaji yang masih harus dibayar ya. Gaji yang masih harus dibayar juga tidak ada metodenya, maka jurnal penyesuaiannya adalah pasti seperti ini. Mungkin tidak hanya gaji, ada pajak, ada bunga misalnya gitu, maka jurnal penyesuaiannya ya beban bunga pada utang bunga, beban pajak pada utang pajak. Kalau seandainya yang di situ bukan gaji tapi pajak ya, makanya harus dihafalkan karena tidak ada metodenya, maka jurnal penyesuaiannya pasti seperti ini. Beban gaji pada utang gaji, kalau itu ada gaji yang masih harus dibayar, kalau ada pajak yang masih harus dibayar, maka beban pajak pada utang pajak ya sebesar 500.000 ya. Kalau sudah, maka jurnal penyesuaian ini harus dijumlah ya, jumlahnya debit dan kredit pasti sama ya, harus sama. Demikian juga yang untuk neraca saldo ya, neraca saldo jumlahnya debit dan kredit juga harus sama, jadi tidak boleh ada selisih sedikit pun ya. Nah ya, sekian anak-anak yang perlu Ibu sampaikan yaitu tentang jurnal penyesuaian. Nanti kalau masih ada yang lain kita lanjutkan ya untuk menjelaskan tentang penyelesaian kertas kerja ya. Terus kemudian untuk tahap berikutnya itu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan sama seperti dalam persamaan dasar akuntansi ya, sehingga teorinya itu sama seperti itu, jadi bisa dilanjut, bisa ditengok lagi, yaitu adalah tentang materi membuat laporan keuangan ya.
Jika sudah selesai ulangan, kemudian kita lanjutkan ke perusahaan dagang untuk materi semester 6. Ya, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.